Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kelihatan kok dari wajah saudara semuanya wajahnya penuh semangat. Ya, karena kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Juga dengan pemirsa semuanya yang ada di Facebook Live, kita percaya hari ini Tuhan akan siap melawat setiap kita. Amin. Saya senang sekali ada di tempat ini. Terima kasih Pastor Daniel dan Pastor Debbie yang sudah mengundang kami. Ya, slide selanjutnya kita mulai saja. Nama saya Sandy dan suami saya Doni. Ganteng sekali, saya bersyukur ya punya suami penyembuh. Buat saya suami saya itu suami yang menyembuhkan, saudara. Tiada duanya ya. Kenapa ada banyak hal dalam hidup saya ketika saya menikah semakin pulih dan semakin pulih. Karena peranan beliau yang satu ini ya. Puji Tuhan, makanya yang belum menikah kalau pilih suami harus sungguh-sungguh yang takut akan Tuhan. Amin. Yes ya. Kami dikaruniai 3 putri ya. Tidak ada putra tidak apa-apa. Karena biar suami saya ganteng sendiri ya. Fania 17, Vanessa 12, Valerie 9. Puji Tuhan ya. Semuanya kami panggil V, kami berdoa mereka menjadi putri-putri yang berkemenangan. Peace, victory, asik ya. Dan kami melayani jemaat Tuhan di Victory Church yang ada di daerah Cirende Lebak Bulus. Kalau ke arah sana mampir-mampir silahkan Bapak Ibu ya. Next, dan hari ini kita akan bahas satu kebenaran firman Tuhan. Silakan suamiku. Proses ya, kita ada satu firman Tuhan yang menarik, Yesaya 40:31, baca bersama-sama, 2-3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tidak ada yang instan dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan ingin memproses hidup kita. Hanya umat yang diproses Tuhan, yang dibentuk Tuhan, bagi Tuhan yang akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Amin. Amin. Anda mau dipakai Tuhan? Anda harus diproses ya. Ini poinnya. Baca sama-sama, 2-3. Segala sesuatu yang berharga, indah dan mulia lahir dari sebuah proses. Proses. Amin. Bilang mas sebelahnya, proses. Proses. Ya. Saudara, baca lagi dengan suara lebih keras yuk. 2-3. Tidak ada yang langsung, semua yang berharga, indah dan mulia itu pada mulanya tidaklah demikian. Jadi bilang kanan kirinya tidak ada yang langsung. Jangan suka cari jalan pintas, ya, karena tidak ada yang instan, setuju? Semuanya melewati proses. Anda harus menapak tangga kehidupan Anda satu demi satu. Ya, kalau Anda tidak pernah melangkah satu demi satu menuju tangga kehidupan Anda nggak akan pernah naik, betul? Setiap Anda, setiap kita pasti ingin lebih baik berubah, ya kan? Kita pasti ingin jadi orang yang lebih hebat, lebih baik, lebih berhasil, jadi suami, jadi istri, jadi anak. Jadi pemimpin, amin. Tapi semuanya harus melewati yang namanya proses. Urusan nanti di tangga ketiga atau kelima Tuhan mau angkat kita naik lebih tinggi lagi dengan cara naik lift, itu urusan Tuhan. Itu bukan bagian kita, saudara, amin. Bagian kita mulai jalani hidup kita setapak demi setapak, step by step. Ya. Dan kita baca lagi saudara, 2-3. Semakin sulit dan panjang prosesnya, semakin tinggi nilai dan kualitas barang tersebut. Amin saudara. Kalau saudara mengalami hari-hari ini kehidupan Anda merasa semakin sulit. Ya Anda tertekan, aduh Bu, habis ketiban tangga ya, habis jatuh ketiban tangga pula kata orang ya kan. Aduh rasanya berat. Ada yang bilang mas saya, aduh Bu Pendeta, jalan hidup saya itu seperti lorong yang panjang hitam. Ya kelam, saya nggak tahu ujungnya di mana. Ya, bahkan ada yang bilang begini, Bu gimana ya jalan keluarnya Bu ya, suami selingkuh, keuangan bangkrut, anak narkoba, saya mesti gimana lagi? Ya, saya cuma bilang gini, saudara sama yang punya masalah, jalani aja. Pasti kalau kita jalani ada jalan keluarnya. Amin saudara, jalani aja. Next, kita lihat saudara. Baca sama-sama yuk, 2-3. Sebuah berlian hanyalah sebuah arang. Yang dapat bertahan dalam tekanan dan panas yang luar biasa hebatnya. Diamond dan arang bahan dasarnya sama. Apa itu? Karbon. Tapi yang membedakan prosesnya. Jadi bilang mas sebelahnya, kamu mau jadi arang atau mau jadi diamond? Siapa di sini jadi diamond? Harus enak nggak diproses? Sakit Pak. Nggak ada di proses itu. Enak, enggak ada Pak. Tapi percayalah, umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Mamanya Sandy, Bu Wanda 14 tahun diproses Tuhan. Tapi hari ini Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau yang cepat-cepat itu bukan dari Tuhan saudara. Sabar aja. Amin.
Pertanyaan sekarang, apakah Anda mau diproses? Nah ini kan. Anda mau dipakai Tuhan? Mau. Anda mau diproses? Mau aja atau mau banget? Bilang mas sebelahnya, emang enak. Nggak enak memang, tapi Paulus katakan gini, penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita alami. Katakan semuanya, proses. Proses. Ya. Nah, P-nya apa, Saudara? Permukaan. Anda mau diproses? Yang dilakukan pertama kali dalam sebuah proses adalah permukaan. Nah, kita baca ayatnya, Saudara, ya. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Berapa tahun yang Tuhan perlukan untuk bisa merendahkan hati umat Israel? 40 tahun di mana? Di padang gurun. Ini pertanyaannya. Mana yang lebih mudah bagi Tuhan? Buat mujizat membebaskan umat Israel dari Mesir? 10 tulah laut terbelah, kurang lebih 2 minggu selesai itu. Atau merendahkan hati umat Israel? Mana yang lebih mudah bagi Tuhan? Bagi Tuhan lebih mudah buat mujizat untuk menolong kita, membebaskan kita, menyembuhkan kita. Tapi butuh berapa tahun untuk merendahkan hati umat Israel? 40 tahun. Dan sebelahnya, kamu mau berapa tahun? Nah sekarang, mana yang lebih mudah bagi kita manusia? Buat mujizat atau merendahkan hati kita? Kita nggak bisa buat mujizat. Paling mentok buat sulap. Mujizat? Nggak bisa. Tapi kita bisa nggak merendahkan hati kita? Bisa. Sekarang, mana yang lebih penting bagi Tuhan? Menolong kita, buat mujizat, menyembuhkan kita, atau merendahkan hati kita? Haleluya. Mana yang lebih penting bagi kita? Mujizat atau merendahkan hati? Ah, yang benar. Jujur, sebagian besar orang lebih mentingkan mujizat daripada hatinya. Kenapa mesti 40 tahun di padang gurun? Apakah Tuhan tidak sanggup membuat mujizat seperti di Mesir untuk membawa umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan? Sanggup. Tapi kenapa Tuhan gak lakukan? Karena bagi Tuhan lebih penting hati kita. Bilang sama sebelahnya, tidak ada yang lebih penting. Tidak ada yang lebih penting bagi Tuhan selain daripada hati kita. Selain daripada hati kita. Bilang sama sebelahnya, hati kita. Hati kita. Baca sama-sama statement ini. 2, 3. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita, namun dengan hati kita. Camkan ini baik-baik. Apapun masalah kita, sebesar dan sesulit apapun itu, Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Tapi Tuhan punya masalah dengan hati kita. Tuhan ingin berurusan dengan hati kita lebih daripada masalah kita. Tapi masalahnya kita ingin Tuhan berurusan dengan masalah kita lebih daripada hati kita. Ya itu dia 40 tahun. Nggak nyambung. Banyak orang datang sama Tuhan dalam doa, puasa, ibadah. Yang dibawa apa? Masalahnya. Tuhan, ini masalahku, suamiku, anakku, keuanganku. Tuhan ngomong gini, aku nggak punya masalah dengan masalahmu. Aku punya masalah dengan hatimu. Kenapa hati kita? Baca sama-sama. Sombong, congkak, angkuh. Bilang sama sebelahnya. Dengan ada ketus nggak apa-apa. 2, 3, bilang apa? Sombong, congkak, angkuh. Lalu tanya, siapa orangnya? Siapa yang sombong? Siapa yang congkak? Ha? Siapa? Saya kan gitu. Ini masalahnya. Kalau ditanya, punya masalah apa bu? Suami saya pak, anak saya pak, keuangan saya pak. Nggak pernah ada yang bilang gini, punya masalah apa bu? Punya masalah apa? Saya pak.
Anda harus ingat baik-baik, Tuhan ingin berurusan dengan, pada dasarnya memang kita ini sombong. Anda mau diangkat Tuhan? Rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan. Baru Tuhan bisa angkat, setuju? Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang, Tuhan harus meremukkan hati kita dulu. Kenapa? Karena Tuhan ingin bertahta dalam hidup kita. Kerajaan Tuhan tidak bisa datang dalam hidup kita kalau kita masih sombong. Karena itu yang pertama Tuhan harus kerjakan dalam hidup kami, pernikahan kami. Kami udah nikah jalan 19 tahun. 10 tahun pertama peremukan. Herannya gini saudara, ya. Tuhan bisa merendahkan hati kita. Tuhan bisa merendahkan kita, tapi yang bisa membuat kita rendah tuh cuma kita sendiri. Tuhan ngomong gini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bisa, Tuhan gak punya masalah ngangkat kita, tapi Tuhan punya masalah untuk merendahkan hati kita. Banyak orang udah direndahkan, Tuhan gak rendah-rendah. Dia mengeraskan hatinya. Karena itu malam hari ini, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Bukan suamiku Tuhan, bukan anakku Tuhan, aku Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. R-nya apa Bapak Ibu? Yuk kita lihat sama-sama. Apa? Respon kita. Ya. Kebanyakan kita kalau lagi diremukan, ya kita lagi mengalami peremukan, kita pengennya tuh cepet kan? Cepet berlalu deh Tuhan, kalau bisa Tuhan, hari ini juga, ya kan? Terkadang respon kita saudara, ya ingin cepat lihat hasilnya, itu dia yang bikin kita itu nggak sabar dalam peremukan Tuhan. Padahal Tuhan bilang belum selesai, ya. Tapi kita bilang, udah Tuhan aku janji deh kalau Tuhan jawab sekarang, kalau Tuhan tolong sekarang, aku janji untuk aku lebih setia, aku akan lebih banyak memberi dan sebagainya. Selalu respon kita akhirnya apa? Kita tidak pernah tunduk di bawah kepemimpinan Tuhan. Selalu kita akhirnya ingin ngatur Tuhan. Banyak orang gak sadar, dia merasa dirinya bahkan lebih hebat dari Tuhan. Itu yang celaka Bapak Ibu. Seperti dia yang paling tahu hidup dia. Ya. Makanya kan lagunya udah jelas ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu adalah orang yang punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Amen. Bapak Ibu. Ya, memang tidak gampang. Waktu saya juga konflik sama suami di tahun kelima, saya pernah berpikir gini, aduh kalau pernikahan kayak gini mendingan masing-masing aja deh. Itu dimulai dari saya. Saya nggak sadar kalau saya seorang istri yang sombong, congkak, angkuh. Ya, saya pikir saya seorang istri yang baik-baik saja. Kita kan sebelum menikah udah dipulihkan, ya. Saya terbuka 3 bulan bangun hubungan sama dia tentang masa lalu saya. Ya, bagaimana saya pernah gagal di masa lalu saya, hancur lebur, saudara ya. Wah, benar-benar tidak ada harapan. Bahkan adik saya 3-3 juga demikian. Kami berasal dari latar belakang keluarga yang hancur. Kalau suami saya dari latar belakang yang keluarga baik-baik saja, saudara, anak pendeta. Ya, dari kecil kerjanya cuma doa, puasa, baca firman, pelayanan, ya. Hidupnya lurus. Bahkan dari 2 SMP, saudara, dia sudah memutuskan bahwa satu hari Tuhan akan berikan dia jodoh yang terbaik. Jadi, saudara, suami saya itu dari kelas 2 SMP udah gak pernah buka baju depan orang. Ganti baju kalau laki-laki kan biasa kan, buka baju depan umum kan biasa kalau cowok ya. Tapi dia depan maminya aja gak pernah, saudara, dari 2 SMP. Suami saya dari kelas 2 SMP udah punya prinsip bahwa satu hari yang akan melihat tubuhnya hanya istrinya. Wes, luar biasa kan? Jadi karena masa lalu saya sudah gagal, bahkan saya bilang waktu saya belum masuk dalam pernikahan saya udah pernah gagal, bahkan saya sudah pernah mengaborsi anak. Dia sampai bingung orang tuh kalau udah aborsi anak tuh udah pernah hubungan seks atau belum ya. Itu kan saking polosnya gak kepikir. Coba bisa Anda bayangkan dari 2 SMP punya visi jodoh dari Tuhan. Jodoh dari Tuhan. Pasti bayangan Bapak Ibu gimana jodoh dari Tuhan. Keren banget betul ya. Hebat banget, pasti baik, the best ya kan. Ternyata masa lalunya seperti saya yang udah gagal seperti ini. Makanya saya selalu bilang sama dia, sayang aku untung, kamu buntung. Kenapa? Aku dapat ori, kamu dapat second. Saya sendiri aja udah gak ada identitas Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu merubah. Ya, ketika saya belajar untuk merespon dengan benar setiap persoalan dalam hidup kita. Ya, saya mau menundukkan diri saya di bawah kepemimpinan Tuhan sehingga banyak hal-hal dalam hidup saya, mengikat hidup saya itu Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan. Kenapa? Ada begitu banyak orang Bapak Ibu ingin berubah. Ingin jadi lebih baik tapi kok gak berubah-berubah.
Bahkan ada yang sampai mati nggak pernah berubah. Betul kan? Nggak bisa pulih. Ya, kenapa kita lihat? Karena kita lihat sama-sama ya, kita baca ayatnya di dalam masalahnya yang sesungguhnya itu bukan masalahnya saudara, tapi respon hati kita saudara. Itu masalah yang sebenarnya. Di dalam saudara kitab Amsal ya, Amsal 29 ayat 1, siapa bersih tegang leher ketika ia sudah mendapat teguran akan sekonyong-konyong tidak akan dapat dipulihkan lagi hidupnya saudara. Ada jadi orang-orang di dalam permukaan yang gak bisa pulih. Ini dia, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ada orang gak bisa pulih. Bukan karena Tuhan tidak mau memulihkan dia. Contoh ya saudara nih ya, angkat tangan saudara coba ya. Ilustrasi ya, saudara bisa nggak melewati batas garis ini? Mau dipaksain kayak apapun, saudara nggak bisa kena ke bawah sini kan? Paling mentok-mentok ayo diusahain sampai mana? Sampai sini doang, ini udah paling mentok, betul ya? Jadi artinya apa? Ada hal-hal di mana memang batas hidup kita tuh nggak bisa saudara kita lakukan, dan itu hanya bagian Tuhan yang Tuhan bisa lakukan. Tapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan, setuju? Untuk hidup kita dipulihkan, untuk kita berubah menjadi lebih baik. Apa itu bagian yang bisa kita lakukan? Yaitu respon hati kita. Itu bukan bagian Tuhan, makanya Tuhan bilang jagalah hatimu. Itu bagian saudara, itu bagian saya. Ketika kita punya respon yang benar, saudara, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Sehancur apapun hidupmu, Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Amin. Ya. Dan itu terjadi di keluarga kami saudara. Papa saya pergi 13 tahun, mama saya bergumul sendiri. Ya, di tahun ke-14 papa saya kembali, ya karena mama saya punya respon yang benar. Kalau orang tua punya respon yang benar itu bisa diwarisi ke anak cucunya. Tapi kalau orang tua udah punya respon yang salah, sama juga nanti anak cucunya pasti punya respon salah. Orang tua yang pahit, anaknya pasti pahit, cucunya pasti pahit. Tapi kalau orang tua yang mengampuni, penuh kasih Tuhan, pasti anaknya juga penuh kasih Tuhan, mudah mengampuni, demikian juga dengan cucunya. Makanya anak cucu orang benar itu perkasa di bumi. Amin saudara, apa yang saudara mau wariskan bagi keturunan Anda? Tanpa sadar kita sedang membangun satu generasi baru dalam hidup kita saudara. Dan membangun generasi, membangun pernikahan, membangun hidup kita dimulai selalu dari respon hati kita. Apa respon yang salah saudara? Ya, tanpa sadar seringkali kita responnya seperti ini. Ini respon yang salah, lari dari masalah, ya, menyalahkan dan kecewa. Anda kalau dari tiga ini yang paling dominan yang mana? Ya, kalau saya kecenderungan dulu yang menghancurkan hidup saya itu menyalahkan. Ya, selalu menyalahkan. Saya nih hancur begini nih, menderita begini karena papa saya dulu tinggalin saya. Waduh, semakin saya menyalahkan, semakin hancur hidup saya, Bapak Ibu ya. Wah, begitu kita percaya kita sebagai korban, habis hidup kita saudara. Tahukah Anda, di antara kita siapapun kita, tidak ada pernah satupun di antara kita yang menjadi korban. Yang menjadi korban hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Ya, ada orang kecenderungan apa? Lari dari masalah. Ada orang kecenderungan apa? Kecewa lagi, saudara. Ini respon yang salah. Ya. Saya percaya kalau malam ini kita mau berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau punya respon yang benar di hadapanmu. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah hidup kita, memulihkan hidup kita, dan memberkati pernikahan kita. Amin. Ya, di tahun kelima saudara sama, saya juga udah punya keinginan kayaknya udahlah nyerah aja lah. Biar kita pendeta juga saudara, jemaat enak punya masalah, curhat sama kita. Lalu kalau kita punya masalah curhat sama siapa? Mentor kita juga lagi bermasalah lagi saudara ya. Wah, bertubi-tubi. Ya. Tapi saya percaya selama kita punya respon yang benar, jalan itu selalu terbuka. Amin saudara. Malam hari ini apa responmu? Ya, Mazmur 119 ayat 71 baca sama-sama. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Oh, ternyata selama ini saya sok tahu. Saya baru sadar respon saya tuh sok tahu. Kan gue udah tahu firman. Pendeta kalau berantem lebih ngeri lagi saudara. Bukan kebun binatang perkataannya, lempar-lemparan ayat saudara. Ya kan? Ayat ini lebih ngeri saudara. Jadi ahli Farisi. Ya, panggung ini bisa jadi panggung sandiwara saudara ya kan? Ngeri loh. Orang semakin banyak tahu teori kalau nggak melakukan, hidupnya penuh dengan kedok rohani saudara. Betul? Padahal aslinya nggak begitu. Ya, performanya mah oke. Ya, tapi hari-harinya hancur lebur saudara.
Ya, apakah kita mau menjadi orang yang seperti itu? Saya percaya tidak ya, saudara. Kita mau benar-benar mengalami terobosan dalam hidup kita, pemulihan dalam hidup kita, dan itu semua dimulai dari respon hati kita. Katakan semuanya, proses. Proses. P-nya apa? Permukaan. Permukaan. R-nya apa? Respon. Waduh. O-nya apa sekarang, saudara? Apa, saudara? Omongan. Anda harus jaga mulut. Ini penting, saudara. Ya, kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat 21. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 1 Petrus 3:10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Anda harus menyadari bahwa masalah kita yang sesungguhnya bukan masalahnya. Bilang sama sebelahnya, semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Orang kaya punya masalah, setuju? Anda kaya tetap punya masalah. Anda nggak kaya-kaya, masalah juga. Anda menikah, punya masalah. Anda nggak nikah-nikah, masalah, bujang lapuk. Kata teman saya orang Malaysia. Anda kerja, punya masalah. Anda nggak kerja-kerja. Jadi bilang sama sebelahnya, semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Masalahnya kamu orang atau bukan? Karena kalau kamu orang, kamu pasti punya masalah. Tapi masalah yang sebenarnya bukanlah masalahnya. Namun apa yang kita katakan dalam hati dan pikiran kita tentang masalah kita. Amin. Ini penting, ini prinsip. Katakan setelah saya, masalah saya yang sesungguhnya. Masalah saya yang sesungguhnya. Masalah saya yang sesungguhnya. Masalah saya yang sesungguhnya. Bukanlah masalahnya. Bukanlah masalahnya. Namun apa yang saya katakan. Namun apa yang saya katakan. Tentang masalah saya. Tentang masalah saya. Itu yang menentukan hidup saya. Amin. Amin. Saya tidak bisa mengubah keadaan. Saya tidak bisa mengubah istri saya, Sandy. Sandy pun tidak bisa mengubah saya. Tapi saya bisa mengubah apa yang saya katakan tentang Sandy. Tentang kelemahannya, tentang kekurangannya. Sandy tidak bisa mengubah saya. Tapi Sandy bisa mengubah apa yang dia katakan tentang saya. Halo? Dengar baik-baik, saudara. Setiap kata yang kita ucapkan dan pikirkan adalah kendaraan pribadi kita yang akan membawa kita tiba pada satu tempat dalam hidup ini. Kalau Anda mengatakan begini kepada masalah Anda, mati kita, habis kita. Itu kata-kata akan membawa Anda kepada kemenangan atau kehancuran. Tapi masalah yang sama, masalahnya sama. Tapi Anda ngomong gini, masih ada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ini baik buat saya. Kira-kira kata-kata itu membawa Anda kepada kemenangan atau kehancuran? Kemenangan. Nah, jadi Anda harus sadar hari ini, masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya apa yang Anda katakan dalam hati dan pikiran Anda. Karena apa yang Anda katakan dalam hati dan pikiran Anda, itulah apa yang Anda percayai. Anda harus belajar, katakan semuanya, belajar. Belajar. Berkata kepada masalah. Berkata kepada masalah. Amin. Kalau Anda tidak berkata kepada masalah Anda, maka percayalah masalah Anda lah yang akan berkata-kata kepada Anda. Membuat Anda frustasi, membuat Anda stres. Kami belajar, saudara, ini paling penting di tengah-tengah proses. Belajar mengatakan apa yang Tuhan katakan. Katakan setelah saya, Tuhan dan firman-Nya itu satu. Tuhan dan firman-Nya itu satu. Amin. Ketika Anda mengatakan apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah Anda, tentang pasangan Anda sedang berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan dan firman-Nya itu satu.
Dan kalau Anda berjalan bersama Tuhan, siapa lawan kita? Coba belajar. Contoh misalnya, saya mulai belajar memperkatakan firman Tuhan tentang istri saya. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatinya? Jelas saya jawab, Doni, Frankie, Tompunu. Saya ngomong sama dia, sayang kamu istri yang cakap. Tapi hati berkata, cakep apanya? Antara firman dengan hati kita dan kenyataan seringkali gak sinkron. Tapi firman itu punya kuasa untuk mencipta. Amin. Ketika Tuhan melihat bumi ini gelap, gulita, kacau, Tuhan ngomong apa? Mati gua gitu. Kan enggak. Tuhan berfirman apa? Jadilah terang. Sama. Saya lihat istri saya kacau. Gelap gulita. Saya ngomong apa? Nyesel gue nikah sama kamu gitu. Itu bukan yang Tuhan mau kita katakan. Saya mulai berfirman. Sayang kamu istri yang cakap. Istri yang cakap jadi berbuat jahat kepada suaminya. Amin. Wah. Saya mulai ngomong. Sebaliknya juga Sandy. Belajar mengucapkan firman Tuhan kepada saya. Kamu Bapak Abraham. Bapak banyak bangsa, kamu akan diberkati. Di hati ngomong apa? Diberkati apanya? Kalau dulu ada saudara suka puji saya di depan dia. Sen, suami kamu baik ya? Iya amin baik, cuma satu gak punya duit. Amin Pak, gak pernah berhenti aja. Gak mudah saudara memperkatakan firman Tuhan. Tapi itulah iman. Sandy mulai kata, jadi kami mulai mengatakan yang baik. Akibatnya firman itu berkuasa saudara. Mamanya Sandy. Ini bukti nyata. 14 tahun ya, kamu ceritalah sayang. Gimana Mama saya selalu ngomong gini, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Papamu pasti kembali. Mama sudah melihat Sandy, Mervin, Reki, Heski, keempat anak papa mama pasti jadi pendeta. Saya bilang begini, amit-amit ya. Dalam kondisi saya masih narkoba, masih narkotik, masih free sex. Adik saya nomor 2 juga masih bandar, masih jualan obat. Adik saya nomor 3, 6 SD udah hamilin perempuan. Adik saya nomor 4 juga udah jadi bandar, jualan narkotik. Ya, kacau. Tapi mama saya udah bilang gini, mama percaya pasti anak-anak mama jadi pendeta. Kita satu keluarga sama-sama melayani Tuhan. Saya bilang, ih najis gue kagak bakalan mau. Saya bilang, mengerikan sekali ya. Tapi benar saudara. Kalau orang tua itu ya kita belajar berkata visi Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup keluarganya pasti terjadi. Tuhan gak butuh banyak orang, Tuhan hanya butuh satu orang. Yang mau menegakkan kebenaran firman-Nya di dalam pernikahannya, dalam keluarganya, dalam kehidupannya. Dan benar hari ini saya mau saksikan saudara. Papa saya udah pulang ke rumah dari tahun 89. Ya maksudnya pulang ke rumah 89 ya. Dipulihkan Tuhan, melayani Tuhan sama mama saya, pelayanan sama-sama melayani suami istri. Tapi tahun ini ya sudah dipanggil Tuhan bulan Februari lalu. Tapi beliau mengakhirinya dengan finishing well. Iya kan? Itu Tuhan luar biasa saudara ya. Dan lebih dahsyat doa mama saya berarti yang pertama sudah dijawab. Yang kedua 4 anaknya betul-betul sekarang juga jadi pendeta semuanya. Nah ya. Makanya yang hari ini masih hancur, jangan ngomongin kehancuran, ngomongin kebenaran firman. Anda harus belajar memperkatakan firman kepada masalah Anda. Kenapa lama 40 tahun? Anda ngomongnya gak sesuai firman, gak pernah sinkron. Kami punya masalah keuangan. 10 tahun kami ngalami hidup kayak kereta api. Susah, duit. Ayo sama-sama, 2, 3 apa? Susah. Duit. Dari mana dimulai? Kami mulai praktek. Janganlah hendaknya kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum. Kami mulai belajar mengatakan apa? Mazmur 23 itu ayat pegangan kami. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia datang, sayang ini kebutuhan anak-anak. Kebutuhan sekolah, uang gedung. Dulu saya ngomong apa? Duit dari mana? Aduh. Tapi hari itu saya belajar, ngerem. Sambil napas dalam-dalam.
Saya tatap dia. Sayang, Tuhan adalah gembalaku. Takkan? Dia bilang apa? Amin sayang. Duitnya dari mana? Tuhan adalah gembalaku. Saya mulai belajar pantang mengucapkan tidak ada duit. Halo? Tuhan sudah menyediakan. Anda tahu kata Jehovah Jireh itu pertama kali muncul kan waktu Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak. Lalu Ishak tanya, ayah, bapak udah ada kayu, api, dombanya mana? Harusnya Abraham ngomong apa? Kowe, kamu dombanya. Tapi Abraham ngomong apa? Anakku, Tuhan. Itu dengan perih ngomong itu. Sudah menyediakan. Amin. Itu praktek. Jadi Anda harus sadar di mana penyediaan Tuhan itu berada. Di mulut kita. Kalau Anda ngomongnya susah, nggak punya duit, ya Anda nggak ngalami terobosan. Amen. Ini proses, ini latihan. Yes. Amin. Ya. Selanjutnya. Ya. S yang selanjutnya, saudara. Apa yuk kita baca sama-sama yuk. Semangat. Ya, malam hari ini semangat. Yes. Amsal 18 ayat 14 berkata apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung kekurangan pasangannya. Tuh, ya kan? Menanggung penderitaan itu banyak, kekurangan mertuanya, kekurangan iparnya, ya kekurangan duitnya, menanggung hutang-hutangnya, saudara. Hanya orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dan firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saya belajar, saudara, bersama suami semangat. Ya, waktu itu kami menyimpang dari pelayanan, kami nggak bisa cerita semua karena waktu, nanti next time kami kesaksian, saya mempengaruhi dia untuk bangun bisnis, saudara, padahal panggilan kami full time, ya, dari bisnis itu saudara tidak dosa di bisnisnya, tapi kami menyimpang dari panggilan Tuhan, saudara, bukan untung tapi buntung. Singkat cerita puncaknya 2011, ya, kami kena hutang, saudara, 15 juta setiap bulan harus kami bayar selama 4 tahun. Ya, karena kami tarik-tarik modal dari kartu kredit dan kami salah investasi, hilang semua bunga berbunga. Kami tutup sebagian, mobil udah dilunaskan, kami jual untuk invest, hilang semua, saudara. Jadi hutang kami di tahun 2011 itu 15 juta tiap bulan harus kami bayar selama 4 tahun. Ya, padahal itu belum kebutuhan hidup 3 anak. Dari yang mau beli rumah nggak jadi, duit hilang sampai numpang lagi di rumah papa mama saya. Total itu 8 tahun kami dibentuk, kami diproses, saudara. Ya, dan akhirnya kami harus memikul dan bertanggung jawab. Kami punya prinsip, kalau kita tidak setia dengan harta orang lain, Tuhan tidak akan pernah percayakan kepada kita harta sesungguhnya. Jadi kalau Anda punya hutang, pastikan Anda harus bayar. Kami juga tidak ada jalannya, kami punya hutang 15 juta sebulan, gaji kami dari gereja hanya 3 juta. Mau bayar dari mana? Ya, kalau secara semangat bisa nggak kita punya alasan? Ya, mau semangat dari mana? Anda kalau punya utang nggak bakal bisa semangat, tidur aja pusing loh. Ya, itu jantung itu nggak bisa, tek nggak bisa gitu. Drrrt. Jadi kalau di kaca tuh kalau kita tidur itu begini om, bener begini, stres ya kan? Aduh, ya tapi itu harus kita lewatin, saudara. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita semangat suami istri sehati, Tuhan pasti bekerja dengan caranya yang ajaib. Next time saya cerita ya rahasianya bebas dari hutang, saudara. Tuhan itu punya cara, saudara. Tapi rahasianya simple, kami berdua harus melatih diri kami untuk tetap bersemangat. Saya belajar dari suami saya dan kita praktekkan hal yang simple. Saya berharap hal ini bisa kita praktekkan terus dalam kehidupan kita, dalam proses hidup kita. Caranya gampang, ya, simple, sederhana. Kalau Anda nggak praktekkan, Anda keterlaluan. Ya, Anda boleh lupa firmannya, ayatnya, tapi yang ini harus praktek. Ya, gampang. Cara semangat tuh gampang, saudara. Angkat kedua tangan bentuk huruf V. Lihatnya ke atas, jangan ke depan. Kalau Anda lihat ke atas ya, lalu Anda bentuk huruf V, Anda pikirannya apa? Bersyukur Tuhan, engkau luar biasa, dahsyat, ya kan? Nggak ada kan yang, aduh sialan amat hidup gua apes. Nggak ada kan yang kayak gitu kan? Susah kan berpikir negatif kan? Anda tahu kita merubah hati susah, nggak kelihatan hati kita. Tapi rubah dulu sikap tubuh kita, saudara. Itu yang kami lakukan dari 2011 sampai hari ini. Kuncinya cuma itu, menjaga supaya kita suami istri tetap semangat setiap hari. Ini.
Dan saudara, kita berdoa, bangun mesbah keluarga, kita mulai dengan pertobatan, kita akui, kita cinta uang, kita tamak, kita beresin hati kita suami istri saling minta maaf ya. Jangan karena uang kita berantem, apalagi bercerai. Waduh saudara, jangan. Hidupmu lebih berharga dari uang, amin. Kalau kita sehati, Tuhan bisa pulihkan, dan itu yang kita lakukan saudara. Dan kita tepuk tangan, coba saudara angkat tangan semuanya ke atas, lihat atas, tepuk tangan semua coba untuk Tuhan. Ya kan? Pasti semangat, amin. Ya, itu latihannya saudara. Kalau kita bersemangat, kita akan dapat menanggung penderitaan kita. Amin. Tuhan menyertai orang yang bersemangat. Amin. Dan orang yang bersemangat disertai Tuhan. Amin. Karena itu Tuhan ngomong sama Yosua begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati. Amin. Jadi bilang mas sebelahnya semangat. Semangat. Amin. Walaupun utang belum lunas, semangat. Walaupun pasangan belum berubah, semangat. Waduh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ayo bilang semua, proses. Proses. P-nya apa? Permukaan. Apa yang diremukan? Ego kita, kesombongan kita, kecongkakan kita. Mesti akui, saya dulu suami yang sombong, angkuh. Ya, gengsi, terima persembahan dari pelayanan, saya mau dari bisnis, itu kesombongan saya menganggap rendah saudara. Ya, R-nya apa? Respon. Jangan menyalahkan. Sesama orang jelek dilarang saling menjelekan. Ya, saling merendahkan hati itu respon. Ada masalah nggak saling? Lalu O-nya apa? Omongan. Mengucap syukur dalam segala hal. S-nya apa? Semangat. Ya itu angkat tangan, tepuk tangan. Wow. Nggak tahu bayar utang gimana? Ya semangat aja. Kayak Rasul Paulus sama Silas di penjara, nggak ada jalan keluar. Jalan keluar cuma satu, semangat. Saya kelilingin komplek. Saya dulu tinggal itu. Kelilingin 7 kali, 6 kali. Kalau 7 kali takut roboh itu komplek. Nah tapi setelah semangat, ini yang paling penting. E-nya apa saudara? Enjoy. Anda nikmati. Aja. Segala sesuatu yang dinikmati, gak kerasa saudara. Ya, nah. Amsal 13:8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku apa? Menikmati makanan yang menjadi bagianku. Anda gak perlu iri. Anda selalu lihat orang lain tuh lebih baik, lebih bahagia, lebih enak hidupnya. Sampai Anda lupa sesungguhnya Anda itu orang lain juga bagi yang lain. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam penderitaannya, jeripayahnya. Itu adalah pemberian Allah, anugerah. Saya ini sama istri walaupun uang pas-pasan, saya ini sampai 5 tahun beli bedak aja. Ya benar-benar bergumul saudara. Tapi itu bukan berarti kami tidak membangun kemesraan. Kami tetap bangun pernikahan kami. Ya kita pergi kemana sayang? Bakmi Godok Gunung Kidul. Wah itu tempat masih ada di Bekasi saudara. Itu tempat bersejarah. Kami gak punya uang benar-benar. Kami cuma beli 1 mangkok. Makan berdua. Teh 1 manis, teh manis, suap-suapan. Orang bilang so sweet. Bukan so sweet, gak ada duit. Tapi kami nikmati saudara. Lebih baik sepiring sayur tapi dengan kasih. Dibanding steak wagyu dengan kebencian. Kami belajar menikmati. Bilang mas belanja, nikmati. Nikmati. Gak ada AC panas-panas, nikmati. Ada AC dingin, nikmati. Aku tahu apa kelebihan, aku tahu apa itu kekurangan. Tapi dalam segala perkara dapat aku tanggung. Aku nikmati. Amen. Ini semua baik bagiku. Wow. Anda mau praktek? Jadi Bapak Ibu kalau di rumah masih sanggupnya bayam atau telur ceplok, jangan goreng telur ceplok gini ya. Ceplok mulu tiap hari, bisulan gua, bruk. Jangan ya. Kalau memang kesanggupan uangmu ya, sayur bayam, telur ceplok, tempe, tahu, nikmati. Amin. Malah sehat loh Bapak Ibu. Banyak makan sayuran, bener ya. Lebih murah kan daripada beli daging, ayam, ikan.
Nikmati. Jangan kalau ke gereja juga atau ke tempat-tempat, ke mall, jalan ngeliatnya, aduh tuh orang tasnya banyak ya, merah kuning hijau di langit yang biru. Gue satu aja masih nyicil misalkan. Itu kan kita kan suka apa ya, terpancing membandingkan kekurangan kita dan kelebihan orang. Jangan, nikmati bagian kita. Amin. Cukupkan diri, jangan karena kepengen kita paksa, kita ngutang sana ngutang sini. Waduh saudara, saudara makin stres nanti ya kan. Rumput tetangga itu kata orang selalu lebih hijau saudara. Tapi nikmatilah apa yang Tuhan percayakan ada dalam hidup kita. Enjoy aja saudara, amin. Ya. Yang terakhir. Yang terakhir saudara, S terakhir. Kita lihat sama-sama apa? Kita tetap setia sampai garis akhir, garis finish saudara. Kalau Tuhan panggil kita harus finishing well. Apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup kita harus kita kerjakan. Amin. Tuntas semuanya, selesai. Ya, sampai Tuhan mendapati kita, dia berkata, sabatlah anakku, kau hambaku yang setia. Ya, firman Tuhan berkata saudara Ibrani 10:38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kalau Anda hadapi proses Anda tidak lari, Anda tidak menyalahkan, Anda tidak menjadi kecewa. Anda hadapi sampai garis akhir, sampai garis finish, ada upah yang menanti. Amin. Saya bisa ada di mimbar ini karena mama saya sudah membayar harganya buat kehidupan saya dan anak-anaknya. Ya, dan sekarang dimulai juga dengan kita. Apa yang akan kita lakukan mulai hari-hari ini saudara? Apakah kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan, dalam firman-Nya, dalam kehendaknya, atau kita mau menyimpang dari jalan Tuhan? Itu pilihan dari tangan kita. Kalau kita menyimpang cari jalan kita sendiri, memang bisa kita tetap jalani hidup ini. Memang sepertinya lebih menjanjikan, memang sepertinya lebih cepat. Tapi ingat, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jangan terburu-buru saudara ya. Harus benar-benar lewati prosesnya, tetap setia sampai garis akhir. Setan akan selalu menawarkan kita jalan pintas, berbuat curang. Jangan terpancing saudara. Proses. Apa itu proses? Permukaan, respon, omongan, semangat, enjoy, setia. Dan umat yang kubentuk bagiku. Amin. Pernikahan yang kubentuk bagiku, pribadi yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara hari ini, apakah saudara mau diproses Tuhan? Apakah malam hari ini menjadi malam di mana saudara sungguh-sungguh siap untuk menerima pembentukan yang terjadi dalam hidup saudara? Kalau selama ini respon saudara sempat, tanpa saudara sadari saudara lari dari proses. Saudara menyalahkan orang lain yang menjadi penyebab kehancuran hidupmu. Saudara terus menyesali masa lalumu dan saudara terus memilih untuk menjadi kecewa. Biarlah malam hari ini kita datang kembali kepada Tuhan dengan respon hati yang benar. Mari saudara, ada kemurahan Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Proses apapun yang sedang Bapak Ibu Anda semua lewati, Tuhan ada bersama denganmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Permukaan itu pasti terjadi saudara. Kalau ada pilihan, baiklah kita lebih dulu meremukkan hati kita sebelum kita diremukkan saudara. Lebih baik kita tetap memilih untuk lebih dulu merendahkan hati kita. Kita mengizinkan Tuhan memproses kita, membentuk kita seperti apa yang Dia mau. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Kau mau. Biar Kau menjamah anak-anak-Mu Tuhan. Kau menjamah Bapak Ibu yang ada dimanapun berada hari ini Tuhan. Hati yang pahit, hati yang kecewa Kau sembuhkan malam ini Tuhan. Hati yang geram, hati yang penuh amarah, hati yang penuh kebencian Kau sembuhkan malam ini Tuhan. Kalau hari ini banyak di antara saudara-saudara yang lari dari masalah hari ini, kembali kepada proses Tuhan itu saudara. Jangan pernah lari, kalau kau lari masalah itu akan bertambah menjadi parah. Dan kau akan semakin lama. Mari ikuti apa yang Tuhan mau. Relakan dirimu untuk dibentuk Tuhan, untuk diproses Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara malam hari ini kau sungguh-sungguh memutuskan Tuhan, saya mau Tuhan, diproses Tuhan. Saya mau remukkan hati saya malam ini Tuhan. Saya tidak mau memiliki hati yang sombong, yang congkak, yang angkuh. Saya tahu Kau sedang bekerja mengubah hidup saya Tuhan. Kalau hari ini Anda sungguh-sungguh mau,
Anda boleh angkat tangan dimanapun Anda duduk malam hari ini. Izinkan Tuhan menjamah melawatmu malam ini. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan. Kau pulihkan kami malam ini Tuhan. Biar kami berani Tuhan untuk menghadapi proses hidup kami. Karena Engkau selalu menyertai kami. Sampai garis akhir kami boleh Kau dapati tetap setia di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidupku. Terima kasih. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Ini yang kami pegang dan yakini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan-Mu anakku. Di setiap musim hidupku. Kuatkan hatimu. Jangan lari, jangan kecewa. Tak pernah kau biarkan. Jalani proses hidupmu sendiri. Wow, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Wow, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami tahu perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Pada akhirnya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Kami mau nyatakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu kami akan lewati semua ini. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini yang kami mau katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di tengah proses hidup kami, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah
kasih karuniaku Amin, Yesus. bagimu. Terima kasih Tuhan. Justru dalam kelemahanmu lah Ya Bapak. kuasaku menjadi sempurna. Terima kasih. Hanya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini Bapa, menjadi kebenaran, fondasi hidup kami. Amin. Menjalani hidup ini. Terima Kami kasih. tahu Kau sedang membentuk kami. Ya Bapak. Kau sedang membentuk anugerah ministry. Kau sedang Yes. membentuk para staf, pimpinan semuanya. Amin. Hanya dengan satu tujuan. Untuk memberitakan kemasyuran-Mu. Amin. Terima Dan Kau sedang membentuk setiap jemaat-Mu yang melihat secara online di Facebook Live. Ya Tuhan. Pada akhirnya kami akan Terima melihat. kasih. Kami semua akan memberitakan kemasyuran-Mu. Amin. Bukan kemasyuran diri kami, tapi Terima kemasyuran-Mu Tuhan. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati.